Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan fokus materi kas dan piutang atau cash and receivables. Nah, buku yang kita pakai sebagai acuan pembahasan materi kali ini adalah Intermediate Accounting IFRS Edition edisi yang ketiga. Tapi, sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 6 kelas TA memperkenalkan diri. Baik, di sini ada anggota kelompok. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di sini ada tujuan pembelajaran dari materi kas dan piutang. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi item yang dianggap kas. Kemudian, kita juga diharapkan mampu untuk menunjukkan bagaimana pelaporan kas dan item-item terkait. Kemudian, mengartikan piutang dan mengartikan jenis-jenis piutang, menjelaskan permasalahan akuntansi yang berhubungan terkait pengakuan piutang. Selanjutnya, menjelaskan isu-isu akuntansi berhubungan dengan penilaian piutang, menjelaskan isu-isu akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan wesel tagih. Selanjutnya, menjelaskan isu-isu akuntansi yang berhubungan dengan penilaian wesel tagih. Selanjutnya, kita juga memahami topik tertentu yang berhubungan dengan piutang dan juga yang terakhir mengetahui cara pelaporan dan analisis piutang. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama, kas. Di sini terdapat pokok pembahasan seperti apa itu kas, bagaimana pelaporan kas, dan juga ringkasan item terkait kas. Kemudian selanjutnya ada piutang, seperti opsi nilai wajar, penghentian pengakuan piutang, dan juga penyajian dan analisisnya. Kemudian selanjutnya ada wesel tagih, seperti pengakuan, penilaiannya juga. Selanjutnya ada isu khusus, seperti pengakuan, penilaian, proses evaluasi, dan juga penurunan nilai. Baik, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ada kas. Nah, di sini ada pengertian dari kas. Kas adalah aset yang paling liquid, aset yang paling lancar, yang merupakan standar alat pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menilai aktiva lainnya. Contoh dari kas itu sendiri ada koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, wesel bank, dan juga rekening tabungan. Nah, mengapa semua ini dapat kita masukkan, kita klasifikasikan ke dalam kas? Karena koin, mata uang, dan juga lain sebagainya, seperti contoh di atas, dapat dicairkan secara cepat. Kemudian selanjutnya ada kas ekuivalen. Nah, kas ekuivalen ini adalah investasi jangka pendek yang siap diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya sendiri seperti reksadana, itu juga termasuk ke dalam kas ekuivalen. Dapat dicairkan dengan cepat. Nah, kas ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada setara kas atau cash receivable. Nah, setara kas ini bersifat jangka pendek dan investasinya sangat cair dan siap untuk diubah menjadi cash atau dekat dengan jatuh tempo yang memiliki resiko yang kecil pada perubahan nilai sehubungan dengan perubahan suku bunga. Kemudian selanjutnya ada kas yang dibatasi atau restricted
cash. Nah, kas ini adalah kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Kemudian yang ketiga ada cerukan bank atau bank overdraft. Nah, bank overdraft ini muncul pada saat perusahaan itu membuat cek di mana nilai cek tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan kas yang dimilikinya. Oke, kita masuk ke pelaporan kas. Yang pertama ada setara kas atau cash receivables. Nah, setara cash ini merupakan investasi jangka pendek dan sifatnya itu sangat liquid karena mudah dikonversikan menjadi kas dan sangat dekat jatuh temponya sehingga tidak ada risiko yang signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya seperti obligasi pemerintah, surat berharga, dan juga dana pasar uang. Selanjutnya ada kas yang dibatasi atau restricted cash. Nah, kas yang dibatasi ini adalah kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Nah, perusahaan itu biasanya memisahkan uang tunai yang dibatasi dari uang tunai biasa. Contohnya, dibatasi untuk perluasan pabrik, penghentian hutang jangka panjang, dan juga kompensasi saldo. Nah, yang ketiga ini ada cerukan bank atau bank overdraft. Cerukan bank atau bank overdraft ini terjadi di mana perusahaan ini menulis cek lebih dari jumlah di rekening kasnya. Nah, umumnya ini dilaporkan sebagai kewajiban lancar, lalu dimasukkan sebagai komponen kas jika cerukan tersebut dibayar kembali sesuai permintaan dan merupakan bagian integral dari pengelolaan kas perusahaan. Seperti praktik umum dalam menetapkan pengaturan terhadap rekening lain di bank yang sama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana klasifikasi kas, setara kas, dan juga item non-kas. Nah, yang pertama ini ada kas. Kas ini kita klasifikasikan menjadi kas, tapi kas ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jika tidak dibatasi atau tidak dicadangkan untuk suatu maksud. Nah, ini dilaporkan sebagai kas yang diletakkan di current asset. Kemudian selanjutnya jika terbatas atau dicadangkan untuk suatu maksud. Nah, jika terbatas, kas ini dikelompokkan sebagai aktiva lancar atau tidak lancar. Jadi bedanya kalau yang jika tidak terbatas ini kita letakkan di current asset, jika terbatas kita letakkan di non-current asset atau juga aktiva lancar atau tidak lancar. Oke, selanjutnya ada kas kecil atau petty cash dan juga dana perusahaan. Nah, ini kita klasifikasikan ke dalam kas dan dilaporkan sebagai kas. Kemudian selanjutnya ada surat berharga jangka pendek atau short term paper. Nah, itu terbagi menjadi dua. Jadi kita bisa klasifikasikan menjadi cash equivalent dan juga temporary investment. Nah, jika kita klasifikasikan ke dalam cash equivalent ini tuh merupakan investasi dengan jatuh tempo yang kurang dari 3 bulan. Nah, ini juga seringkali digabungkan ke dalam kelompok kas. Contohnya sendiri, cash equivalent adalah reksadana yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan. Jadi kita bisa cairin nih dengan cepat gitu. Selanjutnya ada kita klasifikasikan menjadi temporary investment. Nah, ini tuh investasinya dengan jatuh tempo antara 3 sampai 12 bulan. Contohnya itu adalah obligasi. Baik, yang selanjutnya ada cek mundur atau IOU. IOU ini aku berhutang kepada kamu, dan cek mundur ini adalah cek yang dapat diuangkan sesuai tanggal yang tercantum dalam cek. Nah, ini kita klasifikasikan sebagai piutang dan diasumsikan dapat ditagih.
Kemudian selanjutnya ada uang muka perjalanan. Kita klasifikasikan sebagai piutang dan juga dapat diasumsikan ditagih dari karyawan atau dikurangkan dari gaji mereka. Selanjutnya ada ongkos kirim sebagai perangko atau perangkometer. Nah, kita klasifikasikan sebagai biaya dibayar di muka. Ini juga dapat diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Kemudian selanjutnya ada cerukan bank atau bank overdraft. Nah, bank overdraft ini kita klasifikasikan sebagai kas. Jika saling hapus atau offset, tidak memungkinkan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Kemudian yang selanjutnya ada saldo kompensasi. Nah, saldo kompensasi ini kita klasifikasikan sebagai kas yang diklasifikasikan secara terpisah sebagai deposito yang dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Nah, ini diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan, diungkapkan secara terpisah dalam perincian pengaturan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah piutang. Piutang merupakan aset keuangan berupa permohonan yang dipresentasikan ke konsumen dan lain-lain atas uang, barang, dan jasa. Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan piutang sebagai piutang lancar periode pendek dan piutang tidak lancar periode panjang. Piutang lancar ditagih untuk waktu 1 tahun atau selama siklus operasi sekarang. Piutang lain-lain diklasifikasikan ke piutang tidak lancar. Piutang adalah aktiva keuangan yang memiliki bentuk hak kontraktual untuk penerimaan kas dari objek lain. PSAK 55 mendefinisikan piutang sebagai aset keuangan non-derivatif dengan jumlah pembayaran tetap atau sudah ditetapkan dan tidak mempunyai kuotasi di aktif market. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai penawaran harga di pasar aktif adalah piutang tersebut tidak digadaikan ke pasar modal. Contohnya itu, toko grosir ABC menjual secara kredit senilai 1 juta ke Bapak Ali dengan termin N/30. Artinya Bapak Ali harus membayar piutang sejumlah 1 juta rupiah tersebut paling lambat 30 hari kemudian. Nilai yang harus dibayar Bapak Ali tetap sama 1 juta rupiah dan Bapak Ali tidak dapat menjual piutang ke pasar modal. Untuk laporan keuangan, piutang dikelompokkan menjadi piutang dagang atau piutang usaha dan piutang lainnya. Piutang dagang merupakan piutang yang muncul karena transaksi penjualan barang dagangan atau jasa yang merupakan bagian dari primary activity perusahaan. Contohnya, sebuah toko mebel menjual 20 buah lemari buku secara kredit ke sebuah universitas untuk diletakkan di perpustakaan. Toko mebel tersebut mencatatnya sebagai piutang dagang. Piutang usaha adalah janji lisan pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Piutang didefinisikan sebagai akun terbuka yang berasal dari perpanjangan kredit jangka pendek. Perusahaan umumnya menagih dalam 30 hingga 60 hari. Wesel tagih adalah perjanjian non-lisan untuk memberikan beberapa uang tertentu di tanggal tertentu di masa depan. Wesel muncul dari penjualan, pembiayaan, maupun transaksi lainnya dan memiliki periode jangka panjang atau jangka pendek. Piutang non-dagang adalah piutang yang timbul dari berbagai transaksi. Contoh piutang non-dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, agunan untuk direksi atau karyawan. Kedua, agunan untuk entitas anak. Ketiga, simpanan yang dibayar untuk menutup kemungkinan menyebabkan rugi. Simpanan yang dibayar untuk jaminan kinerja pembayaran. 5, piutang dividen atau bunga. Yang keenam, klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban tergugat dalam kasus persidangan, badan pemerintah untuk restitusi pajak, perusahaan logistik untuk barang yang rusak atau hilang, kreditur untuk barang retur rusak atau hilang, pelanggan untuk barang yang dikembalikan. Di transaksi piutang, jumlah yang sah adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran merupakan jumlah yang wajib dibayar dari debitur. Dua faktor yang mempersulit pengukuran harga pertukaran adalah ketersediaan diskon dagang dan tunai, dan lamanya waktu antara penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran unsur bunga. Diskon dagang, harga barang bisa dikenai diskon dagang atau jumlah untuk mencegah perubahan katalog
yang sering terjadi untuk merubah harga dalam jumlah pembelian yang berbeda atau untuk menutupi harga faktur yang sesungguhnya dari kompetitor. Diskon tunai atau diskon penjualan. Perusahaan memberikan tawaran diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendesak pembayaran cepat, biasanya disajikan dengan termin 2/10 N/30. Diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari, jumlah bruto jatuh tempo dalam 30 hari. Perusahaan memberikan catatan transaksi penjualan dan diskon penjualan yang berhubungan dengan memasukkan piutang dan penjualan pada jumlah bruto. Dengan metode ini, perusahaan melegalkan diskon penjualan hanya ketika mendapatkan pembayaran selama diskon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai notes receivable atau wesel tagih. Wesel tagih merupakan perjanjian yang ditulis untuk melakukan pembayaran sebesar ruang tertentu pada saat waktu tertentu atau selaras dengan musyawarah bersama. Selanjutnya, fungsi wesel tagih. Wesel tagih memiliki peran yang besar bagi perusahaan karena bisa dipakai untuk melakukan pelunasan piutang pembeli dengan melakukan tanda tangan wesel. Debitor memberikan pengakuan utangnya dan wajib sanggup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perusahaan yang ditetapkan. Umumnya wesel tagih pun menjadi bukti pendek sebesar nilai nominal bisa melakukan penagihan piutang tersebut dan mengabaikan bunga implisit dalam nilai jatuh tempo. Aturan umum yang berlaku adalah bahwa wesel yang diperlakukan sebagai setara kas atau jangka waktu 3 bulan atau kurang dan mudah dikonversi ke kas, tidak dikenakan amortisasi, premi atau diskonto karena pertimbangan materialitas. A. Wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Untuk menggambarkan pendiskontaan wesel yang diterbitkan pada nilai nominal, asumsikan bahwa Bijlin Corp meminjamkan dana kepada Skandinavia Import sebesar $10.000 dengan imbalan $10.000. Wesel berbunga selama 3 tahun dengan suku bunga 10% per tahunnya. Suku bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 10% per tahun. B. Wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel tanpa bunga. Jika perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang dari wesel tersebut adalah jumlah kas yang dibayarkan kepada penerbit wesel. Oleh karena perusahaan mengetahui jumlah masa depan dan nilai sekarang wesel tersebut, maka perusahaan dapat menghitung suku bunga. Tingkat ini sering disebut sebagai suku bunga implisit. Perusahaan mencatat wesel pada nilai sekarang atau kas yang dibayarkan dan mengamortisasi diskonto ke pendapatan bunga selama jangka waktu wesel. Selanjutnya, pilihan suku bunga. Dalam transaksi wesel, faktor lain yang terlibat dalam transaksi, misalnya nilai wajar properti, barang atau jasa, turut menentukan suku bunga efektif atau really. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar tersebut dan jika wesel tidak memiliki pasar yang siap, menentukan nilai sekarang dari wesel lebih sulit dilakukan. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus mengestimasi suku bunga yang berlaku, yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan. Proses pendekatan suku bunga disebut dengan imputation. Suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga yang diperhitungkan atau imputed interest rate. Suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari emiten dengan peringkat kredit yang setingkat turut memengaruhi pilihan suku bunga. Pembatasan perjanjian jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada juga berdampak pada pilihan. Perusahaan menentukan suku bunga yang diperhitungkan pada saat menerima wesel tersebut. Perhitungan tersebut mengabaikan perubahan yang terjadi berikutnya pada suku bunga yang berlaku. 4. Penilaian wesel tagih. Perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek. Tujuan dan dalam pencatatan beban piutang tidak tertagih serta penyisian yang terkait adalah persis sama dengan pencatatan untuk piutang. Akibatnya, perusahaan sering dengan pencatatan untuk piutang. Akibatnya, perusahaan yang sering dengan
menggunakan salah satu metode penilaian kolektif atau persentase penjualan atau persentase piutang untuk mengukur kemungkinan penurunan nilai. Namun demikian, piutang jangka panjang seringkali melibatkan masalah tambahan dalam estimasi. Misalnya, nilai wesel tagih dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan diskonto atau premi yang diamortisasi. Selain itu, karena piutang tersebut beredar untuk beberapa periode, perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan biaya perolehan yang diamortisasi sering terjadi. Dalam kasus wesel tagih jangka panjang, uji penurunan nilai sering dilakukan dengan cara penilaian individu dan bukan berdasarkan penilaian kolektif. Dalam situasi ini, rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai tercatat wesel dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal. Isu khusus terkait dengan piutang. 1. Penggunaan opsi nilai wajar. Pengakuan nilai wajar atau fair value berdasarkan PSAK 68 atau IFRS 13 merupakan biaya yang akan diperoleh untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengubah suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. B. Pengakuan opsi nilai wajar. Kedua, penghentian pengakuan piutang. Kondisi ini terjadi saat piutang tidak lagi dimasukkan sebagai aset perusahaan. Hal ini terjadi ketika hak kontraktual atas arus kas piutang sudah tidak ada lagi. Bisa juga terjadi ketika perusahaan mengalihkan piutang ke perusahaan lain. Pengalihan piutang untuk ditukarkan dengan kas terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut. A. Pinjaman dijamin. B. Penjualan piutang. Kemudian yang ketiga, penyajian dan analisis. Penyajian piutang dan analisis piutang. Analisis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuation of account receivable atau penilaian piutang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. 1. Kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Piutang usaha yang tidak dapat digugat biasanya disebut kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat di akun kerugian piutang. Ada dua metode yang dipakai untuk merekap adanya kerugian piutang. A. Metode cadangan allowance method. B. Metode penghapusan langsung direct write-off method. A. Metode cadangan atau allowance method. Metode ini dipakai jika kerugian piutang memiliki jumlah yang cukup besar. 3 hal urgen yang berhubungan dengan metode cadangan yaitu 1. Piutang yang tak tertagih diperkirakan besarannya lebih dulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang rekognisi pada tahun 2010 juga. 2. Perkiraan kerugian piutang direkap dengan mendapat kerugian piutang dan melakukan kredit cadangan kerugian piutang ke jurnal penyesuaian. 3. Piutang yang sesungguhnya tidak bisa ditagih direkap dengan mendebet ke rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada waktu piutang itu dihapus dari pembukuan. B. Metode penghapusan langsung direct write-off method. Dalam metode ini, perusahaan dilarang membuat perkiraan atas kerugian piutang yang disebabkan rekening cadangan kerugian piutang tidak dipakai. 2. Metode penaksiran piutang tak tertagih. Ada 3 metode yang digunakan untuk memperkirakan piutang. A. Persentase dari penjualan. B. Persentase saldo piutang. C. Analisis umur piutang.
A. Persentase penjualan. Untuk metode ini, perusahaan memberlakukan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk melakukan perkiraan kerugian perusahaan karena terdapat piutang yang tak tertagih. B. Persentase saldo piutang. Untuk metode ini, saldo piutang pada akhir periode bisa dipakai untuk acuan untuk melakukan perkiraan piutang usaha yang tidak bisa dilakukan tagihan. C. Analisa umur piutang. Perusahaan menciptakan daftar umur piutang pelanggan dengan menciptakan kelompok umur piutang menurut masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang, dan juga memastikan persentase taksiran kerugian piutang yang dilansirkan pada aturan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. 1. Menggunakan rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank Impress untuk memastikan sejumlah tertentu kas tersedia untuk tujuan terbatas. Rekening tersebut bertindak sebagai rekening clearing untuk cek dalam jumlah besar atau untuk cek jenis tertentu. Kemudian yang kedua, sistem kas kecil Impress. Cara pengelolaan kas kecil yang di dalamnya memiliki sistem dana tetap untuk kas perusahaan, sehingga dana itu bisa dipatok dari jumlah dan kas kecil yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, perlindungan fisik atas saldo kas. Pemeriksaan fisik ini adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola dana kas kecil atas semua pengeluaran dana kas kecil yang muncul selama satu periode. Pemeriksaan ini diadakan setiap akhir rentang waktu berikut. Melakukan pemeriksaan pada buku kas kecil, dilampirkan informasi pengeluaran kas kecil atau petty cash voucher. Dan yang terakhir, rekonsiliasi saldo bank. Sebuah analisis pencatatan informasi atas perbedaan jumlah saldo antara rekening koran dengan kas saldo perusahaan. Melalui perhitungan ini, maka harapannya ada kesesuaian laporan keuangan di akhir rentang waktu pembuktian. Lalu terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu yang pertama, kas merupakan aset paling liquid atau lancar yang merupakan standar alat pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menilai aktiva lainnya. Kas ini terdiri dari cash equivalent, setara kas atau cash receivable, kas yang dibatasi atau restricted cash, cerukan bank atau bank overdraft. Yang kedua, piutang. Piutang merupakan aset keuangan berupa permohonan yang dipresentasikan ke konsumen dan lain-lain atas uang, barang, dan jasa. Piutang yang terdiri dari piutang dagang dan piutang non-dagang. Lalu terdapat pengakuan piutang yang terdiri dari diskon dagang dan diskon tunai. Kemudian penilaian piutang yang terdiri dari kerugian piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih. Wesel tagih merupakan perjanjian yang ditulis untuk melakukan pembayaran sebesar uang tertentu pada saat waktu tertentu atau selaras dengan musyawarah bersama. Wesel tagih yang terdiri dari pengakuan wesel tagih dan penilaian wesel tagih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya dan apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran dari kami dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.